Amin. Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Haleluya. Kita bersyukur ya. Sekali lagi bersyukur dan bersyukur. Karena kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Dan mari kita yang sudah diberi kesempatan oleh Allah, kita akan memaksimalkan kesempatan ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berjudul, tadi di layar sudah ditampilkan ya, di layar juga sudah ada. Apa yang membuat manusia itu puas? Tentu kita sering, dalam hidup kita ini, mungkin kita sering mendengar kata-kata, apakah kita sudah puas? Kalau dulu di siaran televisi itu mungkin ada bilang, oh, puas ya, puas ya. Nah itu maksudnya apa ya gitu ya. Jadi kalau di dalam acara-acara tertentu atau kata-kata puas ini banyak digunakan di berbagai situasi dan kondisi, ya toh. Ada orang yang dibully, nah lalu yang dibully juga mengatakan sudah puas kamu ya. Nah, itu arti kata puas ini jadi rancu begitu ya. Karena digunakan di situasi kondisi yang negatif, tapi di lain sisi juga digunakan di situasi kondisi yang positif. Ya. Misalnya, kalau kita lihat sekarang lagi pertandingan ya, final bulu tangkis Indonesia Master 2022. Nah, nanti kalau kita melihat ada yang menjadi juara, tentu kalau yang jadi juara diwawancarai sama reporternya bilang, apakah kalian puas bisa juara di Indonesia? Pasti jawabannya puas, puas aja atau puas banget. Nanti mereka akan bilang puas banget. Kenapa kok mereka bilang puas banget? Karena perjuangan yang mereka lalui dari mulai babak awal 32 besar, 16, 8 besar, 4 besar sampai final 2 besar mereka bisa lalui dan menang menjadi juara. Tentu ada satu kepuasan tersendiri. Nah, sekarang kita melihat berarti puas ini adalah satu perasaan ya, perasaan yang terjadi pada diri seseorang pada saat dia menikmati sesuatu yang terjadi. Dan yang menyebabkan manusia itu puas itu banyak hal. Ya. Kita lihat yang secara umum dulu ya. Manusia itu bisa puas itu karena apa? Ya. Tentu manusia itu bisa puas kalau dia mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya. Menggapai sesuatu, memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu Saudara sore hari ini pengen apa? Pengen apa coba? Loh, enggak ada keinginan apa-apa ya, kecuali duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, maka engkau akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Itulah keinginan kita sore hari sama-sama. Manusia seringkali memiliki keinginan-keinginan yang harus dipenuhi supaya mereka puas. Itulah manusia. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, apakah ada manusia yang seperti itu? Banyak. Banyak sekali. Kita lihat di zaman perjanjian lama, ada manusia-manusia yang membuat menara Babel. Ya, toh? Pernah dengar cerita ini? Tujuannya untuk apa? Mereka ingin menunjukkan kesombongan dirinya. Mereka ingin menghasilkan satu karya yang mereka katakan aku ingin lebih tinggi. Bahkan sama dengan penciptanya. Satu keinginan yang muluk-muluk memang ya. Tapi kalau mereka berhasil membangun satu bangunan yang tinggi luar biasa, tentu ada kepuasan tersendiri. Dalam hidup kita pasti punya tujuan-tujuan, sasaran-sasaran yang membuat kita puas. Nah, di dalam Matius 5 ayat 6, sebagai ayat pokok kita hari ini, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saya akan masuk lebih dalam dengan ayat ini. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu bukan hanya kepada murid-muridnya yang hadir pada saat itu, tapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan ke banyak atau ribuan orang pada saat itu. Apa yang dia ajarkan? Kalau kita lihat perikop ayat ini, judul yang di atas, itu tentang ucapan bahagia. Betul ya? Atasnya lagi ngomong khotbah di bukit. Nah, kita dengar cerita ini yang hadir ribuan. Kalau saat ini boleh dikatakan sedang ada KKR besar-besaran.
Ribuan orang yang mendengar yang Yesus nyatakan, yaitu ucapan bahagia. Salah satunya di dalam Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata-kata ini, kalimat ini, lapar dan haus akan kebenaran? Seringkali Yesus pada saat dia menyampaikan kebenaran, sesuatu yang ingin dia nyatakan kepada murid-muridnya dan setiap pengikut-pengikutnya, dia menggunakan kata-kata dan bahasa yang sangat mudah dipahami. Kalau berkata tentang lapar dan haus, Bapak Ibu Saudara, paham nggak maksudnya? Paham nggak? Apakah Bapak Ibu sekarang lapar? Nah, paham kok maksudnya? Toh? Kalau bilang, iya saya lapar. Kenapa lapar? Belum makan. Gitu. Jelas toh? Apakah Bapak Ibu Saudara haus saat ini? Haus. Kenapa haus saat ini? Habis nyanyi tadi, nggak belum minum, Pak. Nah, jadi kalau saya bilang, Pak saya haus karena saya sedang menyampaikan sesuatu, saya berbicara, saya perlu minum, saya haus. Ya saya minum, gitu loh. Ya, contohnya begini ya. Ini contoh minum, ya. Tapi saya minum sungguhan sih. Nah, jadi kalau bicara tentang lapar dan haus, tentu satu kalimat yang sangat dipahami oleh manusia. Tapi kita akan melihat kenapa Tuhan menggunakan kata-kata lapar dan haus ini. Karena kata lapar dan haus ini berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan. Manusia kalau tidak makan, tidak minum, pasti akan, ya Bapak Ibu Saudara tahu sendiri. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara nih, berbagai orang yang lapar dan haus, tentu yang bisa merasakan rasa lapar dan rasa haus adalah manusia yang masih hidup dan sehat. Pernah sakit? Bapak Ibu kalau sakit gitu kira-kira masih pengen makan apa pengen minum gitu? Nah, ditanya mesti jawabannya apa? Males, Pak. Lu harus makan supaya sehat. Iya, tapi nggak pengen makan. Ayo minum vitamin. Nggak bisa. Nah, itu manusia yang sedang sakit. Atau kalau manusia itu sudah dipanggil pulang Tuhan, dia tidak pernah merasakan namanya lapar dan haus lagi. Di sini kita melihat bahwa di dalam hidup kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, tubuh kita pun butuh makan, butuh minum untuk hidup, dan bukan cuma makan dan minum biasa saja untuk hidup sehat, tapi perlu makan dan minum yang sehat. Nah, kalau tanya dokter, wah saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti disuruh makan makanan yang sehat dan minum minuman yang sehat. Makan makanan, apakah ada makanan-makanan dan minuman yang tidak sehat? Ada ya? Pasti ada. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara nih, makanannya tidak sehat contohnya apa? Nah, ini dia. Jangan-jangan salah satunya adalah kesukaan kita semua. Apa itu yang tidak sehat misalnya? Nah, bebek Pak. Aduh, seruan Pak. Wah, kayaknya kalau makan soto, saya lihat orang jual soto itu ada telur muda, ada uritan, ada usus, ada jeruan-jeruan gitu. Wah, rasanya ngiler ya Bu, Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi sekarang belum makan, pasti tambah lapar gitu kan kalau membayangkan hal seperti itu. Tapi ada makanan yang nggak sehat, ada minuman yang nggak sehat, ada. Contohnya, minuman-minuman keras itu nggak sehat. Apakah ada minuman keras? Ada, bukan minuman yang kayak batu kerasnya gitu, bukan. Minuman yang mengandung alkohol tinggi gitu ya. Bagi kita semua, nggak semua orang bisa menerima minuman-minuman yang seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berkata bahwa tubuh jasmani aja butuh makanan dan minuman. Dan butuh makanan dan minuman yang menyehatkan. Itu tubuh. Siapa yang tidak mau menjaga tubuhnya tetap sehat? Ada? Dan mau angkat tangan? Pasti tidak ada kan? Semua pasti akan menjaga tubuhnya tetap sehat. Dengan cara apa? Jaga makan, jaga minum. Kalau tubuh jasmani dijaga seperti itu, apalagi tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita ini harus dijaga dengan makanan dan minuman yang sehat. Kalau kita tahu makanan minuman yang sehat itu
sangat baik buat kehidupan, tentu kita juga akan paham bahwa makanan dan minuman rohani yang sehat itu juga akan baik bagi tubuh rohani kita, ya, bagi jiwa kita. Jadi kita perlu perhatian khusus. Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan berbahagialah mereka yang lapar dan haus, itu enggak titik sampai di situ. Kalau Tuhan Yesus berbicara hanya sampai di situ, berbahagialah orang yang lapar dan haus, semua pasti pikirannya makanan sama minuman yang enak-enak itu tadi. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini saya akan bahas lebih dalam tentang kebenaran. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu di dalam Mazmur 42 ayat 2, 42 ayat 2 dan 3. Ada satu lagu pujian juga yang mengambil ayat ini ya. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Raja Daud menuliskan hal ini karena Raja Daud memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sore hari ini mari kita pusatkan perhatian kita kepada bagian yang berikutnya. Bagaimana lapar dan haus akan kebenaran? Tentu kita bertanya, apa itu kebenaran? Saya mau jelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata apa? Ingat nih Pak Willy minggu lalu sudah sampaikan juga ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti siapa kebenaran itu? Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 sudah menyatakan hal itu. Nah, kita baca berikutnya. Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat yang terkenal juga. Firman Tuhan berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti saya boleh berkata bahwa kebenaran itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Maka Yohanes 17 ayat 17, saya sambung lagi biar Bapak Ibu Saudara lebih paham tentang ayat-ayat ini. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa itu? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah firman. Dan firman adalah Allah sendiri. Kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, berarti lapar dan haus akan firman, akan Allah. Bisakah kita seperti itu? Nah, pertanyaannya kan begitu kan? Karena kita masih hidup dalam dunia. Ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kebenaran, firman, dan Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, maka tentu kita akan mencarinya dengan segenap hati kita. Kita akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Seperti Raja Daud sudah menyatakan, jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku merindukan Engkau. Apakah kita masih memiliki kerinduan akan Tuhan sampai dengan hari ini? Ayat firman Tuhan, di zaman akhir ini, pasti kebanyakan orang akan sirna, akan berkurang, akan hilang. Kalau kasih kepada manusia aja bisa hilang, apalagi kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi, sore hari saya mau mengingatkan kembali. Lanjut baca ayat firman Tuhan dulu. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, perhatikan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jelas ya, kalau manusia itu ada tubuh jasmani butuh makanan dan minuman, dan itu menyangkut kehidupan kita sebagai manusia, ada tubuh rohani yang juga harus kita beri makan, makanan rohani, dan makanan rohani adalah firman Allah. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Kalau roti jelas,
makanan jasmani yang kita makan minum untuk hidup tubuh jasmani kita. Tetapi tubuh rohani kita juga butuh firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau tidak ada firman yang keluar dari mulut Allah, maka kehidupan rohani kita akan mati. Kalau kehidupan rohani kita mati, maka sudah jelas. Ujungnya adalah maut, kebinasaan. Kita semua tidak mau menuju kebinasaan. Kita semua menuju kepada keselamatan. Janji Allah. Bagaimana kita bisa memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran? Hari Rabu kemarin, Pak Anang sudah sampaikan salah satu ayat yang dibacakan di 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah yang membuat manusia itu hidup. Selalu menyembah kepada Allah. Yohanes 15 ayat 26 menyatakan hal yang sama. Kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itulah yang akan memimpin, menuntun, supaya kita itu mengerti kebenaran. Lalu, apa yang membuat manusia itu puas? Tadi kita kembali kepada ayat pokok kita. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Untuk bisa merasakan kepuasan, bukan yang secara jasmani, tapi kepuasan di dalam jiwa dan di dalam roh kita, ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah tujuan hidup. Apakah kita memiliki tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan Yesus? Kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa Yesus sendirilah yang akan memuaskan setiap kebutuhan jiwa kita, kebutuhan roh kita. Dan rasa puas ini itu berbicara tentang konsistensi. Tidak sekali puas tetap puas. Contohnya tadi atlet yang saya ceritakan hari ini, kalau mereka juara di Indonesia Master, reporter akan bertanya, apakah kamu puas bisa juara di sini? Puas. Terus apa rencanamu berikutnya? Saya ingin menjadi juara dunia. Nah, itu mereka punya tujuan. Saat mereka menetapkan satu tujuan, mereka akan berjuang kembali supaya tujuan itu tercapai. Saat mereka bisa menjadi juara dunia, tentu ada kepuasan dari atlet yang bertanding dengan sekuat tenaga. Tapi apakah puasnya itu berhenti sampai di situ? Enggak. Kalau ditanya lagi, apakah kamu sudah puas jadi juara dunia? Enggak. Saya masih ingin mempertahankan gelar juara dunia saya. Saya masih ingin juara di turnamen-turnamen berikutnya. Ini contoh yang baik untuk kehidupan rohani kita. Kita pun saat kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan, jangan pernah berhenti, saya puas Tuhan. Cukup sampai di sini. Selesai sudah. Kalau Tuhan baik dipanggil pulang, katanya sudah selesai, sudah puas sampai di sini. Tapi mari kita memiliki gairah dalam hidup ini untuk aku ingin lebih lagi melayani Tuhan. Aku ingin lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Aku ingin lebih lagi membaca firman-Mu. Aku ingin lebih lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Jadi kepuasan di dalam tubuh rohani kita ini bukan hanya bicara tujuan sementara, tetapi berbicara tentang konsistensi. Sesuatu yang harus terus terjadi. Terus terjadi dalam hidup kita. Nah, saya ingin berikan satu kata kunci dan rahasianya. Nah, kok tadi kan masih pendahuluan toh, ya toh, cerita, tujuan. Nah, sekarang yang pokoknya ini dia. Bapak Ibu sudah dengarkan. Supaya kita bisa mengerti tujuan hidup kita di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa konsisten mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Dan orang yang mengerti kebenaran adalah orang Kristen yang dewasa rohani. Kuncinya di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara belum dewasa rohani, maka hidup kita ini mudah diombang-ambingkan. Ke kanan, ke kiri. Kayak di kapal, bisa gelombang itu mengombang-ambingkan. Petrus saja yang yakin, percaya.
Supaya bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, ayo jalan kemari, lihat aku. Kan sudah kelihatan tuh Yesus di situ. Itu tujuannya Petrus. Tapi saat dia melangkah, wah, dia bisa seperti Yesus. Berjalan di atas air. Tapi dia lupa kan, fokusnya teralih. Sehingga dia merasakan hembusan angin, gelombang, suara petir. Wah, dia mulai bimbang aku. Dan akhirnya tenggelam. Untuk bisa mengalami apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Dan itu berlaku seumur hidup kita semasa kita ada dalam dunia. Apalagi nanti kalau masuk surga, wah sudah. Itu sudah puas segalanya. Nggak bingung, berjuangnya sudah selesai. Ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya bacakan ya ayat firman Tuhannya. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Ini satu ayat yang sebetulnya mungkin sering kita dengar. Tapi kita kurang memperhatikan makna daripada ayat ini. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita baca ayat ini supaya nanti nggak ngantuk gitu ya. Karena ini kunci utamanya ini. 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Lanjut, 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama tahu toh kebenaran adalah firman Allah. Allah sendiri. Allah itu benar, Allah itu kudus, dan Allah ingin kita semua hidup dalam kekudusan Allah. Orang seperti apa yang bisa memahami Allah yang kudus itu? Orang seperti apa yang bisa memahami kebenaran seperti yang sudah dituliskan dalam Matius 5 ayat 6 tadi? Hanya orang-orang dewasa yang sudah memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang dewasa rohani dan mereka tidak memerlukan susu. Artinya makanan yang lembut. Mereka memerlukan makanan keras. Kenapa perlu makanan keras? Bapak Ibu Saudara paham maksudnya makanan yang lunak dan makanan yang keras. Ya, kalau secara makanan, nah kalau Tuhan Yesus berbicara lagi lewat firman Tuhan, makanan lunak atau dikatakan susu, kalau bayi itu minumnya susu, betul ya? Bayi kan nggak mungkin tuh dikasih nasi pecel gitu ya, nasi campur, rawon, soto, nggak mungkin. Nanti bisa mencret itu bayinya. Dan lagi mereka belum mampu mencerna. Tapi untuk orang yang sudah dewasa, apakah mau dikasih susu terus? Kayak bayi nanti jadinya. Orang yang sudah dewasa itu butuh makanan keras. Kenapa? Supaya giginya terlatih, rahangnya terlatih, indera penciumannya terlatih. Lalu makanan-makanan yang keras itu adalah makanan-makanan yang sehat. Tadi saya katakan awal ya. Manusia itu butuh makanan sehat untuk hidup. Demikian juga yang disebut di sini. Ibrani 5 ayat 13-14. Makanan keras adalah makanan yang sehat. Kalau kita berbicara tentang makanan rohani, ini adalah makanan rohani yang sehat. Makanan rohani yang membuat tubuh rohani ini semakin kuat, semakin sehat. Berarti Tuhan ini menginginkan kita semua menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Dewasa rohani. Jadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hidup yang tidak memiliki tujuan. Justru hidup yang memiliki tujuan. Kalau tujuannya seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku pinta. Lagu pujian ini, wah luar biasa. Dalam jalanku, sampai kemana? Sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus.
Standarnya adalah seperti Yesus, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Standar seperti Yesus adalah mengerti kebenaran. Standar seperti Yesus adalah orang Kristen yang mengerti kebenaran dan orang Kristen yang dewasa rohani, yang mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kita sudah sering mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi apakah kita mau menjadi pelaku-pelakunya untuk kita menunjukkan kepada Tuhan atau Tuhan menilai kita sebagai orang Kristen yang dewasa? Karena hanya mereka yang dewasa di dalam Tuhan yang akan mengalami kuasa mujizat dan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Percaya sama saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh, misalnya begini, saya kasih contoh ya. Contoh pribadi dan contoh dalam Alkitab, supaya kita punya perbandingan ya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira dulu waktu masih muda, nah ini yang muda sedikit sih, tapi kebanyakan sudah pernah muda dulu ya. Pertanyaannya begini, waktu dulu cari pasangan hidup, cari jodoh, berdoa enggak? Benar berdoa. Berdoa, iya berdoa dan berdoa. Terus kehendak Tuhan apa kehendak saya yang terjadi? Kehendak Tuhan yang harus terjadi. Masalahnya seringkali kita bypass atau potong kompas, atau Tuhan belum jawab, langsung sikat, tubruk, dan sebagainya. Nah, patokannya apa sih? Sebetulnya jelas loh, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, terang dan gelap tidak mungkin bersatu, dan sebagainya, tentu orang Kristen yang dewasa akan tahu kebenaran firman Tuhan itu dan tidak melanggar. Berapa banyak dari kita yang melanggar? Itu berarti belum dewasa. Seperti itu kan? Betul ya? Tapi kalau kita mau menunggu, menanti, berjuang, betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kirim jodoh yang terbaik buat hidupku. Dan pada saatnya jodoh itu diberikan oleh Tuhan, tentu ada rasa puas. Rasa puas dengan siapa ini? Rasa puas dengan Tuhan. Betul kan? Nah, rasa puas dengan Tuhan itu yang akan kita bisa ngomong, wah, Tuhan baik. Kita bisa bilang, luar biasa Tuhan. Kita bisa ngomong, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Itulah yang saya ceritakan tentang bagaimana kita haus dan lapar akan kebenaran, dan Tuhan akan nyatakan. Orang yang memiliki pengertian benar tentang kebenaran ini akan mengalami Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Saya berikan satu contoh di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Sakius. Kalau Bapak Ibu sudah dengar cerita ini pasti ingat. Ingatnya apa? Sakius orang pendek. Yang diingat selalu begitu. Ya betul, memang Sakius itu orang pendek, betul. Tapi kisahnya ini loh. Kalau kita baca ya lengkapnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya tidak bacakan, tapi beberapa poin saya ceritakan saja. Jadi pada saat Yesus akan masuk ke Yeriko dan sedang berjalan melintasi kota itu, ada seorang yang bernama Sakius. Posisi jabatannya dia apa? Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, dia seorang kepala pemungut cukai, jabatannya tinggi. Dia seorang kaya, dia memiliki segalanya. Apakah dia sudah puas? Ternyata kisah ini menyatakan bahwa dia belum puas. Ada sesuatu yang dia ingin cari supaya dia dipuaskan. Nah, apa yang dia cari? Berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Ya toh? Tapi dia tidak berhasil karena orang banyak itu. Sebab badannya pendek. Nah, mungkin ayat ini Bapak Ibu ingat tentang Sakius. Ya. Berikutnya apa yang dilakukan oleh Sakius? Nah, ini menunjukkan bahwa Sakius adalah seorang atlet panjat tebing yang luar biasa. Betul kan? Dia berlari mendahului orang banyak. Wah, itu menunjukkan seorang atlet itu. Terlatih untuk berlari dan memanjat pohon ara. Atlet panjat tebing. Langsung naik dia. Sampai di posisi yang bisa melihat Yesus secara langsung. Ini kan tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang punya pikiran kayak Sakius. Tapi Sakius, sekali lagi, kita bisa belajar
kerinduan, keinginannya dia untuk melihat Yesus itu melebihi apa yang dia punya. Berarti dia ini belum puas. Dia penasaran, dia pengen lihat Yesus. Kayak opo sih wong iki, gitu kan. Cuman lihat tok loh, tapi belani. Dia berjuang. Mungkin berjuang ya kayak gini-gini, karena pendek ya. Naik tembok, naik apa, waduh kurang tinggi, gak ketok ini. Lari aja, cari pohon yang mungkin agak menjorok ke tengah, agak tinggi sedikit, gak apa-apa, yang penting tidak terhalang oleh orang banyak, untuk melihat Yesus. Ini yang Zakheus lakukan. Saat dia melakukan seperti itu, nah kita lihat ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuas. Yesus lewat, gitu, sampai di tempat itu dan melihat ke atas. Berarti betul-betul di atas loh ya Zakheus. Di atas pohon memang. Jadi kalau ngomong bahasa Jawanya yang dongak gitu kan. Ini ngapain orang ini di atas? Gitu kan? Kira-kira ngapain dia? Ngefans dia ngefans. Tapi masuk sampai segitunya. Mungkin buat orang-orang yang lain pada saat itu, iki wong iki ono opo gitu. Waras tangga gitu kan. Sadar tangga. Tapi kerinduannya itu melebihi yang lain. Kalau dia seorang kaya, dia seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, kira-kira pantas nggak naik gitu? Nggak pantas sama sekali. Yang lain mungkin ada bawahannya pasti akan mencela dia. Malah rek, mau atasanku koyok ngene gitu kan. Malu, yang malu bawahannya, dia tidak malu. Gitu. Dia ingin mencari sesuatu yang bisa memuaskan hidupnya. Saat Tuhan datang, dia melihat Zakheus. Tuhan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hanya menumpang loh, numpang lewat loh, numpang minum mungkin ya, numpang istirahat sejenak. Begitu mendengar perkataan Yesus, Zakheus itu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini yang dikatakan, saya ceritakan, Zakheus begitu puas karena dia tidak hanya bertemu Yesus, tapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Satu kepuasan yang istilahnya mengalahkan segala pangkat jabatannya dia, mengalahkan segala kekayaan yang dia miliki. Ini Zakheus. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita perasaan puas ya. Bapak Ibu Saudara ada dalam hadirat Tuhan, wah, dipuaskan oleh hadirat Tuhan dan Roh Kudus. Tentu ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mungkin kita hanya bisa menangis saja karena rasa bahagia, rasa sukacita yang begitu besar karena Tuhan sudah menjamah hidup kita. Nah, itu kepuasan seperti itu. Dan dikatakan, kalau semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Nah, tetapi ayat berikutnya, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu bisa bayangkan efek dari orang yang mencari Tuhan dan dipuaskan. Gak salah kalau Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Saat dipuaskan dalam hadirat Tuhan, seperti Zakheus ini, dia sudah nggak peduli jabatannya, dia nggak peduli berapa hartanya. Kalau dihitung-hitung loh, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau dia punya 10 M, berapa yang diberikan orang miskin? 5 M, pintar. Bapak Ibu Saudara masih bisa menghitung. Meskipun itu uangnya Zakheus ya. Kan contohnya Zakheus gitu kan. Tinggal 5 M. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira Zakheus itu meras berapa banyak? Dari sisa separuh sudah dikasihkan orang miskin. Yang separuhnya lagi dikembalikan 4 kali lipat. Apa enggak habis duitnya? Habis. Bisa habis, tapi Zakheus nggak mikir tentang hal ini. Kenapa? Karena sudah dipuaskan oleh Yesus yang hadir dalam rumahnya. Oleh karena Yesus melihat bagaimana hati Zakheus terbuka dan menerima Yesus, di ayat ke-9 Yesus berkata, apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi Tuhan Yesus tergenapi. Sakeus yang datang mencari Tuhan dengan lapar dan haus dipuaskan. Bukan tubuh jasmaninya, tapi jiwanya dan rohnya dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Dan saat dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang jadi miliknya, entah itu jabatan, entah itu harta, itu sudah tidak ada lagi nilainya. Karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Nilai inilah yang saya berdoa supaya kita semua hidup dalam dunia ini benar-benar mengalami yang dikatakan bagaimana kita dipuaskan jiwa dan roh kita oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu saat kita datang ke beribadah di tempat ini, kita berdoa dan beribadah dimanapun, sekalipun itu online. Kalau datang dengan kerinduan, maka kita akan dipuaskan di dalam hadirat Allah. Kita akan baca ayat terakhir dalam Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, sama-sama kita akan baca ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita baca ayat ini sebagai ayat terakhir dalam Efesus 4 ayat 24. Inilah yang Yesus kehendaki. Dan mari kita sama-sama yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengerti hal ini, mari kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Satu hal yang kurindukan